Perkenalkan, nama saya Sandy Firmansyah, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Jakarta dengan NIM 0513771109. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Yang dimana kita sudah mencapai tugas 3 yang tugas ini berisi buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu. Item dalam dasar kelas ini memiliki atribut string, double, string. Buatlah 3 kelas turunan dan dari menu item makanan, minuman, dan diskon. Jadi menu item ini untuk wadah di makanan dan minumannya ya. Kelas makanan dan minuman adalah subjek kelas dan menu item. Oke, tampilan menu hampir sama seperti tugas 2 dan tugas 1. Kan tetapi di sini di programnya ini atau menu restoran ini dibuat seperti kosong. Jadi program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan. Jadi mencatatnya itu biar si struknya itu tersimpan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung menuju codingnya di Visual Code. Nah, di sini ada beberapa Java yang saya buat, menu, main, makanan. Di sini untuk coding makanannya yang berfungsi untuk menambahkan eh, makanannya. Jadi menu makanan itu ada untuk makanannya dari kategori sampai jenis makanannya. Ini menu item yang digunakan untuk eh, mengambil dari kategori si makanan ini dan minuman. Menu item ini menjadi wadah seperti yang diperintahkan. Menu item untuk makanan, minuman, dan diskon. Jadi menu item ini menghubungkan antara eh, menu makanan, diskon, dan minuman. Di sini ada seterusnya, use, ini, oke, ini menu item, telepon, main. Nah ini untuk menu utama yang akan dimunculkan pertama kali. Soalnya itu menjalankan aplikasinya, nama fitur untuk memuat struk. Nah, inilah fitur yang digunakan kita untuk mencatat setiap pesanan ya. Jadi setiap ada pesanan pelanggan yang masuk, bisa kita save di sini. Oke, oke. Setelah pelanggan, jadi yang pertama dibuat itu menu item yang ini, lalu maju ke makanan, yang ketiga minuman, yang keempatnya kita saya buat diskon, yang kelima itu ke My, keenamnya pelanggan, dan terakhir di restoran. Nah, karena ini untuk menampilkan semuanya ya, dari eh, struk sampai penyebutan terakhir itu di restoran. Oke, mari kita coba running. Nah, ini untuk tampilan aplikasi manajemen restoran. Untuk yang pertama ya, tambahkan item ke menu, tampilkan menu, buat pesanan baru, tampilkan struk pesanan saat ini, menu, muat menu dari file. Jadi dia mencatat ya, untuk mencatat struk atau pemesanan nanti dia akan muncul note seperti ini. Saya akan coba tes dulu untuk satu-satu tambah item menu. Misalkan apa menu yang akan kita tambahkan? Salah satunya makanan nasi. Harga masuknya 15.000. Ya, boleh. Oke, makanan basi ditambahkan. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi nomor satu. Tambahkan menu, ini minuman dua.
Masukkan nama Acus Lemon. Harganya di 8.000. Dingin. Jadi dia udah membaca langsung ya ketika kita isi pesan minuman. Dia panas, dingin, terus sedang. Itu masuk aja. Oke, masuk. Nah, kita coba lagi tambah. Dia di diskon ya. Terakhir kita coba diskon. Oh, kena. Buku. Nah, masukkan presentasi di sini. Di sini saya ada contohnya juga untuk 10 berarti dia 10%. Jadi kita ambil diskonnya di eh 15% saja. Coba saya ditambahkan. Oke. Kita coba cek untuk penampilan lainnya apakah berubah. Nah, ini dia Bogo diskon 15%. Bogo buy one get one. Oke. Nah, untuk tampilan menu dan tambahan item sudah bisa. Kita cek yang ketiga buat pesanan baru. Sama pelanggan saya sendiri. Masukkan nomor menu untuk dipesan. Misalkan promonya itu nomornya saya pilih satu, nasi goreng, nomor menu. Jadi dia menggunakan array list ya yang tidak ada batasnya di menu restoran ini. Jadi ketik 0 untuk selesai. Ketika saya ketik 0 dia akan selesai. Nah, kedua, oke, bisa ditambahkan. Yang ketiga satu lagi kita pesan. Oke, nasi goreng ditambahkan. Terus tiga, bubu ditambah pesanan. Buy one get one up 15%. Sudah selesai dengan nol. Pesanan telah selesai dibuat. Anda bisa melihat struk di menu utama. Di sini kita cek tampilan struk saat ini. Untuk nasi goreng 15.000, terus jus lemon, tambah nasi gorengnya, tambah diskon 15%. Ya, buy one get one dari 15.000 ini. Nah, setelah 38, diskon 15, 2.700, setelah bayar 32. Nah, jika mau disimpan menu saat ini, tinggal simpan aja untuk menunya. Nah, ini eh, menu sarapan, menu pagi ya, menu sarapan. Dia akan muncul di sini teks untuk ini. Jadi untuk mencatat si pesanannya, tempat pesanannya mencatat. Nah, kita cek untuk muat menu. Misalkan menu kita cek sarapan. Nah, menu berhasil dimuat, silahkan pilih tampilkan menu. Kita lihat tuh tampilan. Nah ya, daftar menunya mas. Jadi disimpan ini dia menyimpan si datanya. Untuk memuatnya dia ambil dari file yang tersedia di sini. Nah, buatlah pesanan yang digunakan mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dibilang oleh pelanggan. Nah, kita pilih simpan struk saat ini ya. Ini struk sandi. Dia struknya tersimpan juga. Struk pesanan telah disimpan ke struk sandi. Oke. Nah, kita akan lihat untuk tampilan struknya. Pilih, jadi ada struk siapa aja nih? Kita pilih struk sandi. Dia harus sesuai dengan judul yang pertama. Ini dia sih struk sandi. Jadi kalau ini berfungsi untuk agar tidak tabrakan ya. Karena kalau misalkan dia menyimpan dengan data yang sama itu dia tidak bisa seharusnya. Misalkan struk sandi lagi. Telah disimpan struk sandi. Jadi dia akan tetap tidak akan tambah lagi.
Jadi tidak menimpa ya, tidak ditimpa. Nama saja ada berapa kalau misalkan ada dua dengan pesanan yang berbeda itu bisa. Oke, yang 9 nomornya kita cek tes untuk keluar. Oke, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Sekian penjelasan dari saya untuk program studi Sistem Informasi mata kuliah pemrograman sistem berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.